Hai kelas, ketemu lagi dengan saya Roles Herwin di topik Knowledge Management System. Kali ini kita masuk di week 3, session 3, Knowledge Management System Life Cycle. Jadi buat kalian yang kelas pagi atau kelas malam, topik kita di minggu ini ngomongin ini. Dan termasuk assignment-nya saya taruh dalam loh. Saya nggak nulis assignment-nya di dalam Google Class. Jadi mau nggak mau kalian harus mendengarkan ini dulu atau setidaknya kalian cek dulu semuanya. Oke. Ini aturan main kita, masih akan tetap saya ingetin ke kalian, biar kalian tidak lupa, dan saya juga nggak lupa, gitu. Terlebih di kaliannya 75% tadi, total kehadirannya. Itu harus kalian jaga bener-bener, nggak ada toleransi soalnya. Oke, lalu hari ini kita akan ngomongin Knowledge Management System. Challenge in building Knowledge Management System. Compare konvensional sistem life cycle dengan KMS life cycle, ya, atau Knowledge Management System, saya singkat KMS saja. User dan expert, user versus expert karakteristik. Seperti apa sih mereka? Stage of KMS life cycle. Nah, di awal dari pertemuan pertama kan kita ngomongin knowledge management dulu sih. Apa itu data, apa information, lalu membentuk sebuah knowledge, apa itu knowledge management gitu kan. Lalu di week kedua kita udah ngomongin knowledge management system. Masih saya bawa ke sini materinya biar kalian nyambung atau buat kalau yang kemarin belum ngikutan jadi tahu dikit reviewnya gitu. Dikatakan di sini bahwa knowledge management system is any kind of IT system that stores and retrieves knowledge to improve understanding, collaboration, and process alignment. Sampai sini clear ya? Any kind of IT system. Any kind of IT system. Apapun itu bentuk dan wujudnya, sistem IT-nya. Yang menyimpan dan menampilkan knowledge atau informasi. Bukan informasi, lebih knowledge ya. Karena knowledge lebih deep dari informasi tadi. To improve understanding, collaboration, and process alignment. Jadi kalau kalian nanya, seperti apa sih wujudnya knowledge management system itu? Kotak-kotak kah, bulat kah, persegi, atau seperti apa? Any kind of IT system. Jadi wujudnya dia adalah IT system. Ya, kalian bisa membayangkan dia adalah dalam bentuk wujud di smartphone, di tablet, atau di laptop, dalam desktop application, bebas. Atau dalam web pun boleh. Itu bebas. Karena wujudnya dia adalah IT system. Yang di dalamnya ada knowledge. Dan ada yang mengatakan seperti ini. Pada dasarnya, KMS bertujuan untuk mempermudah masalah yang timbul dengan cara membuka kembali masalah yang ada dengan solusi yang telah dilakukan di masa lalu. Jadi keywordnya adalah masalah yang sudah ada dan sudah ada solusinya di masa lalu. Jadi sudah pernah di masalah tersebut, solusi tersebut sudah pernah digunakan untuk solve sebuah problem. Jadi sudah ada experience-nya, ada story-nya. Itu disimpan di dalam sebuah sistem sehingga membentuk sebuah knowledge management system. Oke, saya next. Nah, lalu apa sih challenge ketika kita pengen membuat sebuah knowledge management system buat organisasi ataupun perusahaan, company tempat kita bekerja nih, atau bahkan di kampus. Ketika saya ngomongin kampus, Timik Horizon gitu. Pertama kita ngomongin culture. Getting people to share knowledge. Siapa sih yang mau sharing knowledge-nya? Apakah semua orang mau sharing knowledge-nya? Karena semua orang kan punya expertise masing-masing di bidangnya masing-masing. Kalau saya sebagai dosen melakukan sharing knowledge, yes, ini kerjaan saya. Jadi yang ditanya, apakah Bapak mau sharing knowledge? Ya tujuan dosen adalah sharing knowledge. Kalau ada dosen yang nggak mau sharing knowledge, itu harus dipertanyakan, dia sedang ngapain. Oke. Lalu yang next kita ngomongin, itu tadi yang pertama culture. Knowledge evaluation. Knowledge seperti apa di dalam organisasi yang harus di-store, disimpan. Knowledge yang bagaimana, yang kategori seperti apa, yang nge-solve yang seperti apa. Dan masalah seperti apa yang layak dikategorikan sebagai proses yang perlu ditaruh dalam knowledge. Apakah memasak Indomie harus saya taruh dalam knowledge management system? Lalu kita ngomongin tentang processing, knowledge processing.
Gimana sih caranya? Tadi berkaitan dengan knowledge evaluation. Prosesnya gimana caranya kita store knowledge ini, nyimpen knowledge ini? Apa prosedurnya? Knowledge-nya dalam bentuk seperti apa? Video kah, seperti yang sedang kita lakukan? Dalam bentuk dokumen kah? File? Ada gambar-gambarnya, flow-nya? Atau mau yang seperti apa? Dan knowledge implementation. Karena ketika semuanya sudah jadi, culture-nya sudah mendukung, knowledge evaluation, knowledge processing-nya sudah jalan, knowledge implementation, saatnya mengimplementasikan, dimulai. Misalnya, di dalam sebuah tim paling simpel adalah, katakanlah kita lagi membuat knowledge management system untuk bengkel. Bagaimana caranya mengganti aki? Kita punya 10 montir. Ya dong. Apakah 10 montir punya 10 cara yang berbeda-beda? Berarti kita punya 10 knowledge. Ataukah 10 montir tersebut hanya punya satu cara? Ataukah 10 montir tersebut ternyata punya 5 cara? Dan 5-5-nya, berarti kita harus filter semuanya dan 5-5-nya harus direcord. Bahwa 5 cara tersebut, ketika dilakukan proses bagaimana cara mengatasi masalah tentang aki, akan ada 5 solusi. 5 cara yang benar proven, terbukti, kerja. Dan orang si montir-montir ini yang harus melakukan store data knowledge-nya. Atau dibantu oleh orang lain untuk mentranslate, karena tidak semua orang bisa menulis dengan proper atau menuangkan isi pemikirannya dengan bahasa yang lugas dan bisa dipahami oleh banyak orang. Oke. Konvensional vs knowledge management system life cycle. Nah, kalian bisa lihat ya proses-prosesnya dia ya. Kalau misalkan ketika kita ngomong konvensional, recognition of needs and feasibility study. Apa sih kebutuhannya dan sudah dilakukan feasibility study-nya, belum kemungkinan ini bisa sukses dilakukan. Software requirement specification ini seperti apa? Logical design master plan-nya. Lalu ngomongin physical design-nya, code-nya nanti. Lalu dia melakukan testing. Kalau ada kesalahan atau perubahan, dia iteratifnya ke atas lagi. Mulai dari physical design lagi. Lalu implementation, file, conversion, user training, ditaruh dalamnya. Lalu operation and maintenance. Itu adalah konvensional system life cycle. Ya, kalau kalian membuat sebuah sistem biasa, sistem dalam organisasi atau perusahaan, seperti itu flow-nya. Normalnya kan. Atau mungkin kalian bisa menggunakan pendekatan yang berbeda lagi, agile atau pendekatan yang scrum, atau kalian menggunakan waterfall, nggak apa-apa. Nah, di kanannya kita ngomongin knowledge management system life cycle. Yang pertama dilakukan sama, bukan feasibility study hampir sama, evaluate existing infrastructure. Jadi bukan needs-nya yang dicek, tapi existing infrastructure-nya opo. Form DKM team. Siapa nih orang-orangnya, playernya? Knowledge capture. Lalu ngomongin desain KMS blueprint. Verify and validate the KM system. Implement DKM system. Manage change and reward structure. Lalu post system evaluation. Jadi setelah selesai ya, betul semuanya harus dievaluasi ulang dong. Oke. Kita buka satu-satu, mulai dari evaluating existing infrastructure. Oke. Lalu sebelum itu kita ngomong sini perbedaannya antara konvensional dengan KMS life cycle. Dikatakan system analyst deal with information from the user, knowledge developer deal with knowledge from domain expert. Ya kan? Kalau kalian membuat sebuah sistem, kalian kan gali-galinya dari end user ya. Pak, dulu prosesnya kalian seperti apa? Nah, sedangkan ketika kita ngomongin knowledge management, si knowledge ini digali dari domain expert. Jadi bukan cuma end user biasa yang kira-kira, tapi dia expert. Sudah tahu how to-nya. Dia tahu problemnya, dia tahu solusinya. Dia adalah expert. Kalau user biasa kan dia bisa tahu problemnya, dia belum tentu tahu solusinya. User know the problem, but not the solutions. Domain expert know both the problem and the solution. Itu yang saya sebutkan tadi. System development is primarily sequential, berurutan aja. KMS is incremental and interactive. Enggak ngurut 1, 2, 3, tapi dia lompatannya looping, meloncat. Bukan urutan 1, 2, 3, 4. 1, 3, 5, 8, 10.
System testing normally at end of conventional system life cycle. KM system testing involve from beginning of the life cycle. Jadi ketika ngomongin sistem testing, begitu akan berakhir end itu at end of conventional life cycle. Sistem testing itu adalah urutan terakhirnya. Kalau testing berarti udah selesai life cycle-nya. Nah, knowledge management system dari awal sampai akhir ya, dia selalu berevolusi, nggak berhenti, karena dia akan selalu beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang ada. Conventional system life cycle is process driven, specify then build. Spesifik aja, lu mau bikin apa, gitu kan? Ketika kita ngomongin konvensional. Nah, ketika ngomongin KMS itu di drive by result oriented, start slow and grow. Jadi ketika membuat sebuah sistem biasa kan langsung jadi. Kalau ngomongin knowledge management system itu kan diisinya pelan-pelan datanya, kontennya. Karena sebuah sistem aja tanpa ada knowledge dalamnya, itu nggak guna, itu nggak akan menjadi knowledge management system. Tapi dia baru akan works kalau data konten dalamnya sudah banyak. Jadi kalau kalian membayangkan lebih simpel adalah knowledge management system itu seperti Google, tapi dengan solusi yang sudah proven dan tervalidasi. Jadi nggak memunculkan seluruh informasi yang tidak penting. Kebayangkan? Nah, persamaannya antara konvensional dengan KMS life cycle, both begin with a problem and end with solution. Dua-duanya berawal dari masalah dan mengakhirinya dengan solusi. Ya, ketika konvensional ya masalahnya apa, lalu solve dengan sebuah solusi. Di knowledge management system pun sama. KMS itu lahir karena melihat sebuah masalah sebenarnya. Testing is essentially the same to make sure the system is right and it's the right system. Yes, testing is esensial buat keduanya. Baik konvensional atau KMS, itu melakukan testing keduanya. Both begin with information gathering or knowledge capturing. Ya, dimulai dari cara mengcapture informasi. Bedanya tadi adalah kalau yang konvensional mengcapture dari user, kalau yang KMS mengcapture dari domain expert. Both developer must choose the appropriate tools for designing the respective system. Ya, developernya memang harus memutuskan dan memilih mana sistem yang paling appropriate untuk mengakomodir keduanya. Itu adalah persamaan di mereka kedua. Oke, kita ngomongin life cycle yang pertama, evaluating existing infrastructure. Ketika kita pengen membuat sebuah knowledge management system. Sistem justifikasinya kayak gini. What knowledge will lost through retirement, transfer, or departure to other system? Pengetahuan apa yang akan hilang ketika ada karyawan yang pensiun atau transfer ke perusahaan lain? Kan tadi kan ceritanya dia tentang mengcapture knowledge. Apakah sistem KM yang diusulkan butuh beberapa lokasi atau dibutuhkan di beberapa lokasi? Apakah tenaga ahli tersedia dan bersedia untuk membantu dalam membangun sistem knowledge management? Apakah masalah tersebut membutuhkan pengalaman bertahun-tahun dan penalaran yang lebih dalam untuk di-solve, dipecahkan? Maksudnya experience seperti apa sih yang mau di-capture? Misalkan ada sebuah problem. Ada problem. Problem ini nggak bisa solve dalam waktu seminggu, 2 minggu, sebulan. Atau problem ini baru berhasil solve selama 3 bulan. Nah, berarti itu adalah problem yang cukup esensial untuk dimasukkan dalam knowledge management. Lalu di scope factor. Pertimbangan yang matang dan mendalam di dalam proyek dengan batasan akan ada batasannya keuangan, sumber daya manusia, dan kooperasional ketika membangun sebuah knowledge management system. Karena tadi dia kan long term, selalu melakukan evaluasi tadi, evolusi. Proyek harus diselesaikan dengan cukup cepat agar pengguna dapat memperkirakan manfaatnya. Jadi proyek must be completed quickly. Proyek ini harus selesai dengan cepat biar pengguna itu bisa melihat atau merasakan manfaat dari si KMS tadi. Tapi evolusi dia akan terus berjalan. Check to see how current technology will match technical requirement of the proposed KM system. Nah, kita juga harus berkaca pada teknologi yang saat ini, apakah itu tersedia atau relevan atau bisa memenuhi minimal requirement ketika kita pengen membangun sebuah knowledge management system yang ideal. Misalkan kita ngomongin KMS dengan
konsep yang bisa user friendly, mau dibuka dari smartphone, dari tablet, dari desktop itu bisa. Apakah bisa juga menggunakan dukungan voice? Boleh, tapi itu kan cuma gimmick fitur aja. Tetap yang paling esensial di dalamnya adalah knowledge itu sendiri. Nah, lalu rule of strategic planning. Ya, ngomongin deh, knowledge developer should consider. Developer dari KM itu harus mempertimbangkan visi, resources, dan culture. Kenapa? Karena kan ketiga ini yang akan di-capture nanti di dalamnya. Visi, kemana sih perusahaan ini mau dibuang? Kalau perusahaannya tahun depan mau bubar, ngapain kita bangun knowledge management system? Ataukah perusahaan ini mau menjadi seperti Google, Apple yang sustain long term untuk 100 tahun, atau seperti Triputra mau 1000 tahun lamanya? Berarti harus dibangun knowledge management system. Lalu resources. Kita nggak resources nggak cuma ngomongin uang, tapi paling krusial adalah ngomongin orang di dalamnya. Ya kan? Orangnya itu yang akan menginput knowledge-nya, store knowledge-nya di dalamnya. Penggunanya nanti dia, pengguna dan penikmatnya. Lalu culture, is the company political and social environment amenable to adopting the new KM system? Nah, culture-nya lagi. Resisten nggak culture ini ketika kita ngomongin knowledge management system? Apakah ada orang yang merasa, kalau semua pengetahuan saya taruh store dalam sistem atau experience saya, besok saya dipecat dong? Apakah masih ada yang berpikir seperti itu? Nah, cek. Lalu form the KM team. Identify the key stakeholder of the prospective KM system. Team success depend on ability of team member, team size, complexity of project, leadership, and team motivation, not promising more than can be realistically delivery. Kita ngomongin tentang KM teamnya. Siapa yang menjadi champion dari knowledge management system ini? Seluruh stakeholdernya, key stakeholder, seluruh yang memiliki kepentingan, yang memangku kepentingan. Stakeholder berarti nanti semua penggunanya, mau dari end user sampai dengan developer, dan sampai yang isi kontennya, semuanya. Lalu knowledge capture, explicit, tacit. Kan di awal saya udah ngomongin ya, tentang dua ini ya, tentang knowledge ini ya, tipe knowledge ini ya, explicit dan tacit. Knowledge developer capture knowledge from the expert in order to build the knowledge base. Jadi si developer ini pada akhirnya nanti akan mengcapture knowledge-nya itu dari expert ketika membangun base fondasi-fondasi dari knowledge. Misalnya ketika kita ngomongin tentang bagaimana sih cara menghandle kalau misalkan dari kita misalkan seorang sistem network administrator. Ketika kita monitoring network administrator kita dan itu down, apa sih yang harus kita lakukan step by step-nya? Apa sih yang experience yang pernah dilakukan dulu? Dan itu kan harus expertnya yang ngomong ya. Nggak bisa cuma satu orang yang cuma punya pengalaman baru sebulan, 2 bulan, atau sebentar aja dia yang memberikan solve. Kan solusi itu kan harus banyak. Tujuannya adalah knowledge management system itu, kalau orang yang newbie pun nanti yang masih lagi jaga sebagai network admin ya, dia pun bisa solve dan bisa handle. Karena tadi ada panduan-panduan, ada knowledge yang ada di sistem, dia bisa retrieve. Dan akhirnya dia bisa implementasikan untuk solve masalah tadi. Jadi knowledge yang disimpan dalam knowledge management system itu harus relevan dengan organisasinya. Dan dengan bantuan si expert. Ngomongin selecting expert. How does one know the expert is in fact an expert? Nah, ketika kita ngomongin expert, ahli tadi, ngomongin ahli yang seperti apa? How would one know that the expert will stay with the project? Bagaimana caranya kita tahu? Expert itu akan selalu stay dengan project ini. Jangan-jangan tengah jalan dia kabur. What backup should be available in case the project lost the expert? How could we know what is and what is not within the expert area of expertise? Apa yang ya dan tidak dengan seorang expert, areanya dia seperti apa? Ini adalah pertimbangan-pertimbangan ketika kita melakukan selecting expert. Oke. Expert ini dipakai untuk membuild di awal sebagai
knowledge base. Tadi katakannya, in order to build the knowledge base, kita akan membutuhkan bantuan expert untuk nge-mappingin semuanya. Tapi ketika itu sudah selesai ngisi konten biasa, ya orang yang sudah memiliki experience biasa pun boleh masukkan dalamnya. Nanti in order, si orang expert ini juga yang harus membantu menseleksi. Ini proven atau tidak? Ini cocok atau tidak? Ini benar-benar tingkat kepuasannya seperti apa? Ini berapa chance kesuksesannya? Karena kadang kan ada knowledge yang kita coba-coba, ternyata nyala gitu. Ternyata itu bukan benar karena kebetulan aja. Nah, dalam sebuah knowledge management, hal tersebut yang seperti itu nggak boleh di-store. Kenapa? Karena itu kan belum terbukti terus-menerus ya. Nyambung ya? Dapat kan? Lalu, role of knowledge developer, the architect of system. Ya, di arsiteknya coy, gitu kan. Job require excellent communication skill, knowledge of the capture tools, conceptual thinking, and personality that motivates people. Ini permintaannya luar biasa. Job requirement ya, bukan ngomong tentang skill aja, tapi lebih ke communication, kemampuan meng-capture knowledge, tools-nya, terus konseptual cara dia berpikirnya, dan motivate people, memotivasi orang-orang. Close contact with the champion. Ya, tadi saya kan ngomong di awal ya, siapa champion dari project knowledge management-nya. Champion itu tim suksesnya lah, kepala kampanye kalau dalam partai. Siapa tim suksesinya nih, the championnya. Jadi si champion ini nanti akan berpikir keras gimana caranya membuat tim tetap semangat, tetap punya kemauan menyelesaikan proyek ini, tetap berpikir bahwa ini sukses, dan pengen mencapai apa yang disepakati di awal. Lalu rapat with top management for ongoing support. Ya, selalu laporan dalam top management dalam prosesnya, perjalanannya butuh dukungan seperti apa sih. Lalu desain DKM blueprint. DKM blueprint addresses several issue, membahas beberapa masalah katanya. Finalize scope of proposed KM system with realist net benefit. Menyelesaikan cakupan sistem KM yang diusulkan dengan manfaat yang bisa direalisasikan. Decide on the system requirement component. Tentukan komponen sistem yang diperlukan. Develop the key layer of the KM software architecture to meet company requirement. Ya, jadi key layers-nya dari knowledge management system ini, arsitekturnya seperti apa sih yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. System interoperability and scalability with existing company IT infrastructure. Kita ngomongin blueprint dari sebuah knowledge management. Jadi beberapa isu yang harus dibahas, addresses several issues. Testing the KM system, verification and validation. Validation of KM system is not foolproof. Verification procedure, ensure that the system has the right function. Ya, validation procedure, ensure that the system has the right output. Jadi sistemnya bekerja dengan benar dan menghasilkan output yang sesuai. Itu kan cara memeriksa nggak cuma KM system sih. Kalau kalian sebagai developer, sistem biasa pun, ya dua hal ini adalah cek input dan outputnya. Inputnya bisa aja salah, outputnya benar. Itu aneh. Inputnya bisa benar, outputnya salah. Itu juga aneh. Input yang benar, output yang benar. Itu akan memberikan rasa keyakinan buat orang yang menggunakan. Dan konsistensi, validity, itu kan ketika kita menggunakan sebuah sistem, jangan sampai sekarang kita cek informasinya, besok kita cek jadi B lagi. Lalu implement knowledge management system, converting the new system into actual operations. Jadi ketika penggunaan sehari-hari dalam operationsnya, sistem itu sudah mulai dilibatkan. This phase include conversion of data and or files. Fase ini mencakup konversi data atau file. Fase ini juga mencakup pelatihan pada end user, penggunanya. Siapa aja nanti yang menjadi penggunanya? Karena tadi kan ada developer, ada expert. Selain itu, siapa yang akan jadi penggunanya? Tentu ya tadi, kalau case-nya ini adalah sebuah bengkel, berarti 10 monster tadi adalah penggunanya nanti.
pengguna dalam sisi yang store knowledge, pengguna dari sisi sebagai retrieve knowledge. Jadi dua-duanya pengguna, baik yang menyimpan atau yang mengakses. Kayak kalian lah, kalian post foto di Facebook, kalian kan pengguna. Kalian lihat foto di Facebook, foto orang lain, kalian juga pengguna. Quality assurance is important, which including check for. Jadi checking for, reasoning errornya, ambiguity-nya, incompleteness, false representation, false positive and false negative. Nah, quality assurance untuk memastikan bahwa KM sistem itu bekerja dengan benar. Karena tadi dikatakan verification, validation, check input benar, outputnya benar. Lalu quality assurance untuk menjamin kedua hal itu proven. Jadi nggak cuma satu case kebetulan input benar, output benar dianggap selesai. Semua harus dicek one by one. Oke. Lalu manage change and reward structure. Cara berpikirnya adalah goal is to minimize resistance to change. Ya, ketika kita ngomongin implementasi knowledge management system, resistensi itu adalah yang paling utama di depan. Karena bayangkan kalau karyawan sudah bekerja 10 tahun, 20 tahun, lalu berpikir ada implementasi knowledge management system, kadang ketakutan dia adalah, bentar lagi gua dipecat. Itu kan cara berpikir kadang yang konyol. Padahal kan di awal kita agree ya, tentang knowledge. Knowledge itu nggak akan habis walaupun digunakan terus-menerus. Knowledge itu nggak akan hilang walaupun kita transfer ke orang lain. Knowledge itu banyak, cuman jarang yang pakai. Lalu troublemaker. Nah, siapa yang jadi troublemaker ketika ngomongin project knowledge management system? Banyak biasanya. Orang yang nggak mau direpotin, orang yang takut kehilangan job, orang yang ngerasa nanti dia nggak jadi ahli lagi, yang jadi ahlinya adalah sistem. Mana Pak Budi? Coba tanyain sistem ini. Aduh, Pak Budi lagi nggak masuk. Waduh, kita nggak bisa nih, kita harus semua nungguin dulu, nungguin Pak Budi make decision. Kan contohnya. Maaf ya kalau ada yang namanya Budi. Dan sekarang, ketika semua knowledge-nya taruh dalam sistem, mana Pak Budi sakit, bodo amat, cek sistem, tanya knowledge management system kita, apa yang harus kita lakukan? Kadang kan manusia kan di situ esensinya ya, ngerasa dia nggak diperlukan. Karena saat dibutuhkan, kadang dia nggak ada. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Expert yang seperti apa? Seperti tadi di awal kan kita ngomongin selecting expert. Expert yang seperti apa? Expert yang mana? Apakah expertnya stay sampai for project ini selesai? Atau hilang di tengah? Nanti ganti expert lagi, beda lagi loh mindset-nya, cara mapping-nya. Regular employee, user-nya. Ini harus dikasih pemahaman juga. Kalau kalian ada sebuah masalah, jangan nanya ke orang. Cek dalam sistem sudah ada. Kalau nggak ada, baru tanyakan ke expertnya. Ini belum ada. Gimana cara nge-build ini? Siapa yang akan jadi key-nya? Resistance via projection, avoidance, or aggression. Nah, ngomongin sama seperti resisten yang di awal tadi kan. Nah, itu adalah management change-nya dan reward structure-nya terhadap perubahan-perubahan ini. Kalau ini berhasil kita lalui, seperti apa rewards-nya nanti? Kalau ini berhasil kita lalui, berarti manajemen change-nya kita, change manajemennya kita berhasil. Enggak cuma yang tadi itu enggak cuma ketika kita ngomongin knowledge management sih, dalam sistem lain pun banyak kok yang resisten terhadap perubahan tadi. Lalu post evaluation setelah sistemnya jadi, assess system impact in terms of effect on people, procedure, performance of the business. Setelah knowledge management sistemnya jadi, evaluasi lagi dong orangnya terhadap prosedur dan performa dari bisnis atau perusahaannya. Ketika ada KMS-nya, cara service seorang customer butuh 1 menit, 1 bulan cuma 30. Ketika ada KMS sistem, apakah improve atau sama? Areas of concern, quality of decision making, attitude of end user, cost of knowledge processing and update. Nah, tadi untuk membuat sebuah knowledge management system, kan tadi kan saya sempat ngomong bahwa semua orang mungkin punya solusi yang baik dalam pikirannya, tapi belum tentu dia bisa menuangkannya, baik dalam kata-kata atau gambar atau flow atau apapun itu bentuknya. Butuh orang lain lagi, third party lagi, atau orang ya pihak ketiga, orang ketiga dalam knowledge ya, bukan orang ketiga yang lain ya. Orang ketiga untuk ngomongin knowledge processing and update. Agar bahasanya sama, jangan sampai di awal solusi A bahasanya udah terbaca baku, posisi kedua langsung buka bautnya aja bang, nanti cek di sana bisa muter nggak bautnya gitu. Kita sendiri ngomongin apa nih, langsung di baut.
Nah, kan seperti itu, berarti nggak ada kesamaan bahasa. Itu kan membingungkan user juga nanti. Dan user yang akan memakai. Nah, pertanyaan saya, apakah knowledge management system telah atau bisa mengubah biaya operasi bisnis? Kita udah implementasi knowledge management system, apakah implementasi tersebut nanti akan mengubah biaya operasi cost operations? Misalkan tadinya dalam sebulan itu kita butuh 10 orang untuk handle semua customer, sekarang kita butuh berapa orang untuk handle customer? Itu contohnya kira-kira. Apakah KMS menyebabkan perubahan organisasi? Ketika KMS diimplementasikan, apa perusahaan itu berubah, orang-orang yang berubah, culture-nya berubah, atau seperti apa? Dari dua pertanyaan ini, silahkan kalian post jawabannya di Google Classroom. Oke? Kalau ada pertanyaan, kalian boleh put di sana juga. Nanti saya akan tambahkan satu buah thread bernama pertanyaan. Jadi kalau kalian agak bingung sedikit, kalian boleh nanya di sana. Seru kan? Jadi nggak cuma saya yang nanya, kalian juga boleh nanya balik. Nanti saya coba jawab secepat mungkin. Oke. Dan semua nanti pelengkap akhir dari slide ini tetap akan saya bagikan kalian sehingga kalian dapat materinya. Tapi yang pertama saya share adalah videonya dulu. Oke? Oke. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.